pemuda terlihat murung di bawah pohon dengan kedua tangan yang ia gunakan untuk menumpuk dagu. Dia pun melamun memikirkan masalah yang tengah dihadapinya. Dia berniat mencari pekerjaan untuk meringankan beban ibunya. Ibu sang pemuda tengah berbaring lemah karena sakit, sedangkan sang ayah telah meninggal saat ia berumur 5 tahun. Namun, setiap tempat yang ia sambangi untuk melamar kerja selalu menolaknya dengan alasan sedang tidak menerima pekerja baru. Sang pemuda pun yang sudah sangat lelah sehingga berputus asa karena tak kunjung mendapat pekerjaan. Suatu hari, saat ia melamun di bawah rindangnya pohon, sang pemuda didatangi oleh seorang pria parubaya. Kemudian pria parubaya itu bertanya kepada sang pemuda, "Ada apa, Nak?" tanya seorang pria parubaya itu. "Tidak apa-apa, Pak," ujar sang pemuda. "Tidak apa, kau bisa menceritakan masalahmu kepada Bapak. Siapa tahu Bapak bisa bantu," ucap sang pria parubaya. Mereka pun berjalan menuju rumah pria parubaya tersebut. Rumah yang sebenarnya lebih pantas disebut dengan gubuk karena terbuat dari anyaman bambu. Setelah sampai di rumah, sang pria parubaya lantas pergi ke dapur, kemudian mengambil gelas dan panci yang masing-masing telah diisi oleh air. Pria parubaya itu kemudian mencampurkan garam ke dalam air yang berada di dalam gelas dan panci. Kemudian, sang pria parubaya menyuruh sang pemuda untuk merasakan air yang berada di dalam gelas. "Coba kamu rasakan air ini," perintah pria parubaya itu sambil memberikan gelas yang berisi air garam. "Air ini terasa sangat asin, Pak," ujar sang pemuda. "Sekarang coba kamu rasakan yang ini," ucap pria parubaya sambil menunjuk panci yang berisi air garam tadi. "Air ini masih terasa asin, tetapi tidak seasin air sebelumnya," kata pemuda. Pria parubaya itu tersenyum mendengar jawaban sang pemuda. Sang pria parubaya pun mengajak pemuda itu ke danau yang berada di dekat rumahnya. Tak lupa juga ia membawa sejumput garam. Setelah sampai di tepi danau, pria parubaya itu langsung menaburkan garam tersebut ke danau. Kemudian ia pun bertanya kepada sang pemuda, "Nak, menurutmu bagaimana rasa air danau ini? Apakah akan menjadi asin atau tidak?" tanyanya. "Tentu saja tidak akan asin, Pak," ujar sang pemuda. "Bapak harap kamu mengerti. Gelas, panci, dan danau diibaratkan sebagai dirimu, sedangkan garam diibaratkan sebagai masalah yang tengah kau hadapi. Jika kamu menerima masalah yang kamu hadapi dengan berat hati, maka kamu akan seperti gelas yang berisi air garam yang rasanya akan terasa sangat asin karena kamu merasa terbebani dengan masalah itu. Kamu juga tidak berusaha dan memilih untuk berputus asa. Sedangkan jika kamu menghadapi masalah dengan hati yang terbuka, maka kamu diibaratkan sebagai danau yang ditaburi garam yang rasa asinnya tidak terasa karena kamu tidak merasa terbebani dengan masalah itu dan juga kamu berusaha untuk menyelesaikannya. Maka jadilah seperti danau yang ditaburi garam tadi, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya tergantung bagaimana kamu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi." Come and take a ride with me. I got a credit card and some good